Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasalata masuki bi kitabillahi was sunnati rasulih wa da'wah ila Allah wa dilala ila al-huda iktiwa wa jilai murdatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para ustazah, para ning, para mbak-mbak, para ibu-ibu yang hadir pada kajian pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi kajian yang penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia kita, bagi kehidupan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Yang akan kita bahas sesuai tema pada malam ini yaitu tentang macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Ya, leres nggih, macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Ini akan saya bacakan para ustazah, para mbak-mbak, akan saya bacakan ibarat, nanti saya akan artikan ini dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Ini salah satu kitab yang praktis, sederhana, banyak menjadi rujukan di pondok-pondok pesantren. Di sana kami di Tarim Hadramauti Aman, ini kita pasti ada. Ya, menjadi pegangan dalam masalah fikih karena bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang sederhana nih karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Oke, sesuai dengan tema ini, di sini ada bab yang memang sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu aqsamun najasat wa kaifiyatu izalatiha, macam-macam najis dan bagaimana cara kita menghilangkan najis. Ya, ini sangat penting sekali karena kemarin sudah kita bahas bahwa najis ini bukan hanya sekedar hukum, ya, bukan hanya sekedar ilmu, tapi ini merupakan suatu pembahasan yang jika kita tidak memahaminya itu akan berimbas kepada ibadah-ibadah kita, ya, apalagi ibadah sholat kita, ya, beribadah pada ibadah-ibadah kita yang lain. Kita ketahui suci dari najis ini merupakan syarat dari banyak ibadah yang sangat penting. Syarat dari sholat, ya, syarat dari tawaf dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting kita mengetahui najis ya, macam-macamnya dan bagaimana cara kita mensucikannya. Ini yang pertama, al-ula an-najasa al-mughalladhah. Yang pertama itu adalah najis mughalladhah. Ini mungkin najis mughalladhah ini najis yang sangat jarang kita jumpai, ya, karena kita bukan hidup di lingkungan seperti lingkungan Hindu atau lingkungan non-Muslim. Kita hidup di negara Indonesia, alhamdulillah sangat jarang sekali menemukan najis. Yang pertama ini najis mughalladhah, yaitu najasatul qalbi wal khinzir, yaitu najisnya anjing, najisnya babi, wa far'i ahadihim, atau peranakan dari anjing dan babi. Ya, mungkin jika ada kambing gitu, mungkin blasteran kambing anjing atau blasteran kambing babi, ya, itu anaknya itu juga hukumnya sama, najisnya itu najis mughalladhah. Kita sababut tasmiyah bil mughalladhah li anna syari' ghalladhah fi hukmiha. Mengapa kok dinamakan najis mughalladhah? Karena najis ini, ya, najis anjing, najis babi dan peranakannya, ya, atau peranakannya itu syariat sangat memperberat di dalam menyucikannya. Dalam urusan menyucikannya ini syariat mempunyai cara tertentu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara tertentu untuk menghilangkan najis mughalladhah. Kaifiyatu izalatiha, cara mensucikannya sebenarnya kemarin sempat kita bahas, ya. Itu adalah tathuru an-najasatu al-mughalladhah bi sab'i ghasalatin. Bisa menjadi suci najis mughalladhah itu dengan 7, ya, dengan 7 basuhan. Nah, dengan 7 basuhan ba'da izalati ainiha. 7 basuhan ini setelah barangnya najis ini, misalkan mungkin ada bentuknya, kan di situ mungkin kotoran anjing atau mungkin kotoran babi.
itu harus hilang dulu ainnya, bentuknya harus hilang dulu, warnanya, baunya, rasanya harus hilang dulu ya. Setelah itu baru kita basuh 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya ini dicampur dengan debu ya. Jadi debu ini merupakan satu kewajiban, jadi nggak bisa kita akal-akal, yuk kalau gitu dicampur dengan sabun gimana, dicampur dengan skincare gimana, itu kan lebih harum, lebih wangi. Nggak seperti itu. Ini memang aturan dari syariat seperti itu ya. Dan memang dari kitab-kitab syarah Bulughul Maram yang kita pelajari, itu hikmahnya itu menurut sebagian peneliti ya, di akhir-akhir abad ini itu menemukan sebuah penemuan bahwa dalam anjing itu ya ada dalam anjing itu ada virus-virus ya. Dalam anjing itu ada virus-virus yang itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan debu ya. Jadi debu ini suatu kewajiban ya, suatu kewajiban. Jika kita mensucikan najis babi, mensucikan najis anjing, itu 7 kali. Salah satunya ya, entah di basuhan pertama, entah di basuhan ketiga, entah di basuhan keempat, itu dicampur dengan debu. Dicampur dengan debu. Oke. Nah, meskipun di sini dikatakan yang lebih bagus itu dicampur debu itu di basuhan yang pertama. Ini para teman-teman, para sahabat sekalian, tidak akan kita bahas banyak-banyak karena dalam realita kita sangat jarang sekali ya menemukan najis mughalladhah ini. Bahkan saya meskipun sejak dulu belajar najis mughalladhah tidak pernah menemukan tidak pernah seumur hidup mensucikan najis mughalladhah ya. Ini teori saja, atau mungkin suatu ketika kita mungkin ada di suatu tempat yang di situ banyak anjingnya, atau mungkin di banyak babi di situ, bisa kita praktekkan. Ini najis mughalladhah. Kalau kita kalkulasikan mungkin dari sekian banyak najis mughalladhah ini cuma 2% atau 3%. Karena tadi najis mughalladhah hanya najisnya anjing sama najisnya babi. Oke. Oke. Kemudian yang kedua kita akan bahas yang kedua, itu najis yang paling banyak, yang banyak mungkin ya, najis mukhaffafah. Yang kedua an-najisatul mukhaffafah. Ini lumayan banyak. Najis mukhaffafah, mengapa kok dinamakan mukhaffafah? Ini kebalikan dari mughalladhah. Mughalladhah najis yang berat. Mukhaffafah ini najis yang ringan. Mengapa? Karena hukumnya juga sangat ringan. Karena membersihkan najis ini, mensucikan najis ini juga sangat simpel sekali. Apa itu najis mukhaffafah? Najis yang berupa kencing anak kecil. Ini ada 4 syarat. Najis itu ya kencing itu bisa dinamakan sebagai najis mukhaffafah. Ada 4 syarat. Ayakuna baulan, harus berupa kencing. Nah, harus berupa kencing. Berarti kalau kotoran ya, buang kotoran BAB, buang air besar, itu punya bayi, itu nggak bisa dikatakan najis mukhaffafah, harus kencing. Harus kencing, wa ayakuna min sobiyin, kencingnya anak laki-laki ya. Kencing dan kencingnya anak laki-laki. Itu mengecualikan kencingnya anak perempuan nanti. Kemarin sudah kita bahas ya hikmahnya apa. Mengapa kok dikhususkan kencingnya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, alla yablugha sobi haulain sanatain. Kencingnya anak kecil, yang mana anak kecil ini belum berusia 2 tahun ya. Belum berusia 2 tahun. Kemudian yang keempat, alayut ama ghairal laban litaghati. Anak kecil ini belum mengkonsumsi apapun kecuali ya susu ya. Belum mengkonsumsi apapun kecuali susu. Jadi kalau ada anak kecil umurnya masih 1 tahun, 2 tahun, dia mengkonsumsi selain susu ya, mungkin dia makan nasi atau mungkin makan hal-hal lain selain susu, maka najisnya tidak dikatakan sebagai najis mukhaffafah ya, tidak dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Litaghati, maksudnya dia tuh tidak mengkonsumsi hal lain untuk makanan pokoknya, untuk penguat buat dia ya, untuk energi buat dia yang menggantikan susu. Jadi kalau misalkan ada anak kecil, gimana, ada yang tanya, gimana kalau anak kecil itu kan banyak di tahnik itu kita bawa anak bayi kita kepada seorang ulama, kemudian ulama tersebut mengunyah kurma itu dikunyahkan ke bayi kita ya, sebab kita mengambil barokah
dari para ulama, dari para habaib seperti itu kebiasaan di sebagian daerah, tahnik namanya. Kita mengambil barokah, dan itu hukumnya sunnah dari lisan-lisan para ulama kita, ya, dengan harapan anak kita ini menjadi orang-orang soleh, orang-orang alim, ya, dengan barokah ludah para ulama yang mentahnik. Itu nggak masalah, karena tahnik itu apa ya, bukan makanan untuk menambah energi, bukan makanan pokok itu. Kurma yang dibuat tahnik itu bukan makanan pokok, ya, tidak seperti hal-hal lain yang mungkin bisa menggantikan posisi susu. Nah, kemarin ditanya bagaimana kalau susu sapi, ya, atau susu formula itu apakah bisa dikatakan susu atau tidak, sudah kita bahas, ya. Ada yang mengatakan iya, itu juga masuk kategori susu, ada yang mengatakan tidak, itu tidak masuk kategori susu. Najis mukhaffafah ini para sahabat sekalian, mengapa kok dinamakan mukhaffafah, najis yang ringan? Karena tadi, ya, mensucikannya sangat simpel, mensucikannya sangat sederhana, tidak harus dibasuh, ya, tidak harus dibasuh. Jadi jika ada anak kecil kencing, usianya kurang 2 tahun, dia laki-laki dan belum mengkonsumsi apapun kecuali susu, maka untuk membersihkannya cukup kita menciprat-ciprati air, ya, menciprat-ciprati air sekiranya itu merata ke tempat yang kena kencing itu. Itu cara untuk mensucikan najis mukhaffafah, yaitu kencingnya anak kecil, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum minum apapun kecuali susu, ya. Nah, ini ambil air seperti ini contohnya, ambil air seperti ini, ciprat, percik-percikan. Itu cara mensucikan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini juga sangat sedikit sekali, bahkan cuma 1 tadi, ya, kencingnya anak kecil itu najis mukhaffafah. Bahkan lebih sedikit daripada najis mughaladzah, ya. Tadi najis mughaladzah, najisnya anjing, babi, najis mukhaffafah, najis kencingnya anak kecil, ya, dengan syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini yang paling banyak, ya, yang paling banyak, mungkin hampir 98%, ya, najis yang ada di muka bumi ini adalah najis mutawassithah. Ya, apa itu najis mutawassithah? Najis yang tengah-tengah, bukan mughaladzah, bukan mukhaffafah. Apa itu najis mutawassithah? Pokoknya najis lain yang kita bahas tadi. Najis selain najis anjing, selain najis babi, selain najis kencing anak kecil, itu semuanya nanti masuk pada kategori najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Oke. Najis mutawassithah ini teman-teman sudah kita bahas kemarin, ya. Najis mutawassithah ini nanti akan ada 2 macam, ya. Yang pertama itu najis hukmiyah. Najis mutawassithah itu najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang di situ teman-teman tidak ada, kita tahu misalkan di situ ada kencing. Kita tahu tempat misalkan ada satu lantai, ya, lantai kita tahu di situ kena kencingnya anak kita misalkan. Ya, kencingnya kucing misalkan. Tapi setelah dibiarkan lama, dia itu akhirnya tidak ada warnanya, ya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan kita tahu posisinya di situ, memang di situ ada najis, tapi karena dibiarkan terlalu lama, akhirnya nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini cara mensucikannya cukup ngambilkan air, siram, itu langsung otomatis suci. Ambilkan air, siram, itu otomatis langsung jadi suci. Itu najis hukmiyah, ya. Najis yang sudah nggak ada baunya, yang sudah nggak ada warnanya, itu namanya najis hukmiyah. Oke. Kemudian yang kedua itu najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis yang ada warnanya, atau ada baunya, atau ada rasanya, ya. Ini mungkin teman-teman bertanya-tanya sebagian, oh gimana itu maksudnya rasa itu gimana? Apakah itu harus kita rasakan, kita jilat dulu? Enggak seperti itu, ya, enggak seperti itu. Ini mungkin rasa ini bisa tergambarkan ketika, ini dicontohkan guru saya, ketika
seseorang itu, kalau misalnya bau sama warna kan jelas kan, bisa kita tebak gitu, bisa kita lihat dengan jelas, bisa kita cium dengan jelas. Tapi rasa ini apakah kita harus rasakan itu masih ada rasanya apa enggak? Ini bisa tergambarkan hanya ketika misal seseorang itu memakan sesuatu yang najis. Nah itu loh. Ada seseorang memakan sesuatu najis. Misalkan ada orang tuh nggak tahu makan di warung, dia nggak tahu itu daging apa. Ternyata setelah dia mau bayar gitu, ya baru tahu ternyata ini daging babi. Gitu. Oh, ternyata ini daging babi, satenya ternyata ini sate babi atau satenya sate anjing ternyata. Nah itu. Jadi selama dalam mulut itu masih ada rasanya, ya itu maka berarti najisnya masih belum hilang. Itu maksudnya cara mensucikannya, hilangkan dulu itu ya 7 kali terus sampai rasanya hilang di lidah kita, di lidah yang makan itu, maka itu baru dikatakan bisa suci. Adapun kalau najis-najis biasa yang bukan makanan nggak harus dicicipi, enggak ya, cuma cukup dikira-kirakan aja, cukup kita tahu itu warnanya hilang apa enggak ya, baunya hilang apa enggak. Nah itu ya, jadi yang najis ainiyah ini nggak cukup disiram, enggak ya, enggak cukup disiram, tapi hilangkan dulu ya, hilangkan dulu warnanya, hilangkan dulu baunya ya, baru ketika akan digosok-gosok, dihilangkan baunya, dihilangkan warnanya, itu maka menjadi hukmiyah, disiram itu baru jadi suci ya. Jadi kalau disiram ya, kalau disiram terus ternyata warnanya masih ada, baunya masih ada, oh berarti itu masih belum suci ya. Selama baunya masih ada, selama warnanya masih ada, maka itu belum dihukumi suci ya. Contoh misalkan mungkin kita di lantai ada kotoran kucing ya, maka bagaimana cara kita mensucikannya? Ambil itu dulu ya, ambil kotorannya, kita sapu ya, mungkin kita buang dulu kotorannya, kemudian kita hilangkan ya, kita hilangkan warnanya, kita hilangkan barang ya, kotoran itu sampai hilang warnanya, sampai hilang baunya, baru setelah itu kemudian disiram ya, setelah itu kemudian disiram. Sekarang permasalahannya ketika sudah dibersihkan ternyata masih ada ya, sulit untuk dihilangkan bau sama rasanya, ini sulit untuk dihilangkan. Gimana ya, bau sama ya baunya ini gimana hukumnya? Kalau di sini dikatakan kalau itu disucikan, dibersihkan, baunya masih tetap nggak hilang-hilang, maka itu dikatakan tempatnya ya yang kena najis itu tetap dihukumi suci. Kalau yang tersisa adalah baunya. Ya. Tadi kan dikatakan bau harus hilang, itu dalam keadaan normal. Tapi sekarang misalkan kalau kita gosok-gosok, kita bersihkan, ternyata ya meskipun kita sudah berusaha, baunya masih ada. Nah itu maka tidak masalah ya. Itu tidak masalah, itu tetap dikatakan hukumnya suci ya, hukumnya suci. Nah adapun ya jika warna atau baunya, kalau tadi warna atau bau ya, tadi itu yang pertama itu warna atau bau, salah satunya yang masih ada, salah satunya, maka itu ketika ada salah satunya maka dimaafkan. Ini yang tidak bisa tetap dihukumi najis itu kalau sama-sama ada, baunya masih ada, warnanya masih ada, itu yang jadi masalah ya. Itu harus tetap dihilangkan pakai sabun sampai hilang. Itu namanya ta'assur. Nah sekarang permasalahan itu ketika ta'azzur itu apa? Ta'azzur itu bukan hanya sulit, tapi nggak mungkin ini kita bisa hilangkan bau dan rasanya. Saking kuatnya mungkin baunya, saking kuatnya warnanya, ini nggak mungkin hilang warnanya. Misalkan mungkin ada sebagian najis itu di baju putih ya. Di baju putih itu najis yang mungkin warnanya pekat, yang ketika digosok itu nggak hilang-hilang warnanya ya, digosok nggak hilang-hilang warnanya, maka itu
bagaimana hukumnya itu dimaafkan, dihukumi najis, dihukumi tetap najis, cuma dimaafkan, makfu. Maksudnya apa? Boleh digunakan untuk sholat, ya, boleh digunakan untuk masuk masjid. Itu ketika ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Ketika sama sekali nggak bisa dihilangkan. Seperti warna najis di baju putih. Nah, untuk mungkin kayak warna darah di baju putih itu kan mau hilang 100% kan sulit. Nah, maka dalam keadaan seperti itu tetap dihukumi najis, cuma dimaafkan, ya. Maksudnya boleh digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada pembahasan masalah husalah. Menurut saya agak belum tidak perlu dimasuki pembahasan di sini. Yang jelas tadi sudah kita ulangi lagi cara membasuh 3 najis ini, baik najis mughalladhah, baik najis mukhaffafah, baik najis mutawassithah, itu hanya bisa dibersihkan dengan dibasuh ghuslu, ya. Nah, ini penting. Hanya bisa dibersihkan dengan ghuslu. Adapun mengusap, dipel aja, misalkan dipel atau pakai tisu basah, itu bukan basuh, itu ngusap, ya. Dengan cara itu saja, meskipun baunya hilang, meskipun warnanya hilang, tapi kalau hanya dengan cara diusap itu tidak cukup untuk menghilangkan najis. Jadi najis itu harus dibasuh, harus pakai ghuslu, harus ada air yang mengalir. Nah, itu namanya basuh. Jadi tiga ini, baik najis yang berat, baik najis yang ringan, baik najis yang tengah-tengah, itu caranya adalah dengan dibasuh, ya, dengan dibasuh sampai sifat-sifatnya hilang. Tidak cukup hanya dengan mashu, ya, tidak cukup hanya dengan diusap. Kemarin sudah kita bahas kalau misalkan ada anak kecil kencing, ya, kok kamu cuma pakai tisu basah, itu nggak mengangkat najis, itu justru memperluas cangkupan najis, ya. Karena apa? Karena kamu nggak basuh, kamu hanya mengusap. Sedangkan mengusap itu tidak cukup untuk menghilangkan najis. Nah, saya rasa itu karena memang pembagian najis cuma ada 3 najis ini, ya, dan cara untuk menghilangkannya juga seperti itu, ya. Untuk selebihnya mungkin kita bisa bahas di sesi diskusi. Oke. Baik Laura dan teman-teman, ini yang sudah angkat tangan 3, jadi kami mendahulukan yang raise hand, yang bertanya. Lebih interaktif dengan langsung dengan pemateri. Pertama, Mbak Novia Pangestuti sudah saya bunyikan, silakan. Singkat, padat, dan pada intinya ya, Mbak. Oh, nggih. Oke. Assalamualaikum Laura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semisal kayak dirawat gitu Laura. Terus ada kita mau sholat, terus kita keringetan. Apakah jerawat yang bercampur dengan keringat itu dimaafkan atau tetap menjadi najis karena tercampur dengan zat lain? Lalu, Lalu yang kedua untuk alkohol Laura. Jadi saat kan kerja di apotek juga. Lalu kayak membersihkan darah itu, misalnya cek darah, apakah dengan membersihkan alkohol itu sudah suci mensucikan atau tetap harus pakai air yang suci mensucikan supaya najis hukmiyahnya juga terangkat gitu. Lalu yang terakhir, banyak yang informasi tentang sabun yang sudah dibuat kayak debu gitu Laura. Jadi kita cuman pakai sabun itu aja, jadi udah termasuk membersihkan najis mughalladhah itu dengan sabun tersebut. Dan pertanyaannya, apakah itu termasuk suci dan mensucikan kalau dibuat bentuk sabun seperti itu? Siap. Oke. Yang pertama itu masalah jerawat, ya. Jerawat itu kan ada nanahnya, dan nanah itu hukumnya najis, termasuk ya nanah, darah itu termasuk najis. Dan andaikan itu
eh, andaikan misalkan seseorang itu sholat, kemudian dia pakai baju yang di situ ada darahnya, ya, yang di situ ada nanahnya, maka sholatnya nggak sah, karena syaratnya sholat itu adalah suci dari najis, ya. Syaratnya sholat adalah kita pakai baju yang suci dan tubuh kita juga suci, tidak ada najisnya dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus yang disebutkan tadi itu saya yakin itu sulit dihindari, ya, sulit untuk dihindari. Sedangkan kata para ulama itu dalam Islam sesuatu itu jika sulit dihindari, ya, jika bukan dari kehendak kita, ya, kita itu dalam keadaan yang kita itu kayak terpaksa gitu loh, bukan karena kita mau itu keluar, enggak, itu kan keringet sama nanahnya kan tercampur tanpa ikhtiar kita, ya, tanpa ikhtiar kita sudah bersihkan, misalkan sudah dibersihkan sedemikian rupa, ternyata ketika sholat masih keluar dan bercampur dengan nanah, maka itu tetap seperti tadi hukumnya najis, ya, hukumnya najis, tapi dimaafkan, ya, dimaafkan karena sulit untuk dihindari, ya. Nah, dimaafkan itu maksudnya seperti apa? Dimaafkan itu berarti sholatnya dihukumi sah, ya, sholatnya tetap dihukumi sah karena hukum jika itu sulit dihindari, ya, maka Islam itu ada keringanan di situ, memberikan sebuah keringanan di situ. Sama seperti kemarin kita bahas ketika di satu tempat itu, di suatu masjid itu banyak kotoran burungnya, ya, dan kita sulit untuk menghindarinya, itu juga merupakan najis yang juga dimaafkan karena apa? Karena sulit untuk dihindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan itu harus dengan air, ya. Membersihkan itu harus dengan air, tidak cukup dengan alkohol, ya. Sebersih apapun, ini kan sudah bersih banget pakai alkohol dan sebagainya, itu nggak cukup. Ya, membersihkan itu harus dengan memakai air, harus dengan dibasuh. Nah, berarti membersihkan luka dengan alkohol itu tidak cukup, itu masih dihukumi najis, harus ditambahi lagi dengan menyiramkan air. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabun itu, ya, jika memang dalam sabun itu ada campuran debunya, kita yakin, ya, di situ ada campuran debunya, mungkin bisa kelihatan, oh, di dalam sabun ini ada debunya. Nah, kita campurkan dengan air itu, maka tidak masalah. Berarti kita sudah menggugurkan perintah untuk menyampurkan air itu dengan debu. Kalau memang benar-benar ada debunya, ya. Tapi kalau masih meragukan ini ada debunya apa enggak, maka lebih baik kita memilih berhati-hati. Kan apa masalahnya, kan? Apa masalahnya mencampuri debu dikit aja, udah. Itu menggugurkan kewajiban, menggugurkan perintah kita untuk mencampurkan air itu dengan debu. Seperti itu. Jadi kalau memang kita benar-benar yakin di sabun itu ada debunya, ada kandungan debunya, maka hukumnya tidak apa-apa, ya, mencampurkan sabun itu dengan air untuk mensucikan najis. Moga Allah. Oke. Sudah, Mbak Novia? Oke. Selanjutnya saya persilakan Mbak Ulfatun Hasanah. Silakan Mbak Ulfatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laura izin bertanya, orang tua saya kan menggunakan kolostomi. Kolostomi itu anus tapi yang dibikin di perut gitu. Oke. Jadi di situ itu tidak bisa kita untuk menahan ketika kotoran itu mau keluar atau mau buang mau buang angin itu kan nggak bisa diempat gitulah bahasanya. Nah, terus nanti kalau ketika sholat, atau ketika mau sholat itu keluar atau bunyinya ada bunyi kentutnya itu dihukumi bagaimana, atau disamakan dengan yang hukum payah tadi, yang hukum darurat tadi, atau gimana? Soalnya kan kalau kolostomi kan emang bagian bawahnya sudah tertutup gitu. Bagian bawahnya sudah tertutup. Iya, kalau ketika masang kolostomi kan iya bagian bawahnya itu yang untuk pembuangannya itu sudah tertutup gitu. Berarti anginnya itu keluar dari mana? Dibuatkan jalan di perutnya tadi tuh, Laura. Iya, cuman kan iya bahasanya kayak
kayak ditampung di plastik dulu gitu. Cuman kan nggak mungkin kan ketika karena kita nggak kerasa kan jadinya kan tertampung di plastik dulu gitu kan. Oke, siap. Sedangkan plastiknya bawahnya itu ada penutupnya gitu. Dan Ya. memang Nah. ya Mbak Ulfatun ketika keluarnya itu tiba-tiba tidak terdeteksi, tidak seperti ada rasa yang alami yang kepingin Iya. misalnya kan vitamin BAB itu kan kerasa lah, ini karena memang dengan medis tidak terasa tiba-tiba. Nah ini nggih. Seperti itu nggih Mbak Ulfatun. Iya, nggih ngoten Mbak. Tapi terus ketika misalnya kan karena emang itu kan kolostomi pun nggak ganti setiap hari tuh Mbak. Laura nggak ganti setiap Iya. hari. Jadi kadang 3 kali sehari atau seminggu sekali kan baru ganti. Nah di situ kan ya bahasanya anusnya itulah yang dibikin di perut itu kan di sekelilingnya itu terkadang masih ada nempel gitu. Terus itu bagaimana sholatnya gitu kan. Jadi kalau misalnya membersihkan itu ya hanya kantongnya saja yang dibersihkan gitu. Oke, siap. Nggih, monggo. Itu nanti Terus? maksudnya. Oke, siap. Siap gimana terus yang kedua, Mbak? Yang kedua kan ada di sini warung. Warung itu memelihara anjing. Nah Siap. anjingnya itu ya ada tapi anjingnya itu setahu saya tidak pernah masuk ke dalam warungnya gitu, ke dalam rumahnya, hanya di teras-terasnya saja dan di pinggir jalannya. Nah terus kalau kita masuk mau menggunakan sendal kan sungkan tuh. Jadi akhirnya sendalnya dicopot di pas pembatas antara dalam dan luarnya. Itu apakah kan kadang juga ada orang yang menggunakan sendal masuk gitu loh. Cuman kalau misalnya kita yang mau masuk menggunakan sendal kan sungkan. Nah terus itu apakah dihukumi najis mughaladoh atau bagaimana? Oke, siap. Sampun Mbak Ulfatun, duluan niku nggih. Dijawab Nggih, dulu. sampun. Nanti bisa nambah lagi. Monggo Oke, Lur. siap. Terus, Seperti ini. Salah satu hal yang membatalkan wudhu itu memang keluarnya sesuatu dari dua jalan, ya. Keluarnya sesuatu itu dari dua jalan, baik itu dari jalan depan atau jalan belakang. Jadi keluar angin. Jadi keluar angin itu meskipun misalkan kentut itu dari bagian belakang, atau mungkin yang akhir-akhir ini pernah ada seorang bertanya kepada saya, bagaimana Laura hukumnya wanita itu yang sholat kemudian kentut dari depan. Itu saya awalnya ngerasa kayak masa ada gitu loh ya, karena saya nggak pernah tahu kejadian seperti itu. Ternyata memang ada ya, dan memang katanya banyak terjadi bahkan bagi orang yang sudah nikah, mungkin ibu-ibu mungkin di sini tahu. Dan ketika saya baca memang ada istilahnya tuh quiff ya. Quiff itu kentut dari depan ya, kentut dari arah kelamin wanita. Kalau kita laki-laki nggak bisa seperti itu ya. Oke. Nah itu kalau dalam mazhab kita ya, itu dalam mazhab kita sama-sama membatalkan wudu ya, sama-sama membatalkan wudu jika kita yakin bahwa jika ya wanita itu yakin angin itu benar-benar keluar dari dalam rongga vaginanya, itu maka tetap dikatakan batal ya. Kecuali mungkin kalau dia ragu ini anginnya keluar dari mana ya, keluar dari dalam apa keluar dari lipatan vagina di luar, lempitannya atau seperti apa, maka itu tetap hukumnya tidak batal. Itu batal kalau memang dia benar-benar yakin angin itu keluar dari dalam. Kemudian kalau jalan buatan ini saya perlu konfirmasi lagi nanti ya, itu apakah juga termasuk membatalkan atau tidak. Yang jelas seperti ini, dalam contoh kasus ini maka itu masuknya dalam masalah orang beser ya, sama seperti masalahnya orang beser. Yang andaikan itu misalkan kasusnya kasusnya itu jalan biasa atau jalan buatan, itu kalau tidak bisa diatasi ya, sulit untuk diatasi ya, keluar angin, keluar air di luar ikhtiar dia ya, di luar kemauan dia gak bisa kontrol, maka itu masuk daimul hadas.
Daimul hadas itu cara wudhunya, cara sholatnya sama seperti wanita istihadah ya. Kalian yang istihadah kan tahu, ini langsung habis wudhu ya, habis wudhu cepet-cepet langsung sholat ya, cepet-cepet. Nah itu cara sholat daimul hadas sama, hampir sama dengan cara sholatnya istihadah ya. Dan niatnya tadi nanti sama seperti istihadah untuk istibahah ya. Saya wudhu ini bukan menghilangkan hadas, saya berniat untuk memperbolehkan melakukan sholat, itu niatnya ya, bukan untuk mengangkat hadas karena hadasnya nggak terangkat ya, tapi saya wudhu untuk apa, untuk memperbolehkan saya sholat. Nah itu nanti masuknya daimul hadas, jadi sholatnya tetap dihukumi sah, wuduknya ya tadi caranya seperti tadi, wuduknya tetap dihukumi sah, sholatnya tetap dihukumi sah karena keadaan darurat ya, karena keadaan darurat sholat sebisanya, wuduk sebisanya ya, karena dia batal juga bukan sengaja ya, karena batalnya di luar ikhtiar dia, maka jika seperti itu hukum sholatnya masuk hukumnya daimul hadas, orang yang hadasnya itu kontinu, orang beser dan lain sebagainya, dan dan tata cara sholatnya, tata cara wudhunya itu sama seperti wanita istihadah ya, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua sudah kita bahas kemarin, ada satu kaidah ini saya perlu sampaikan lagi karena memang banyak sekali ya di antara kita itu yang kena penyakit was-was ya. Begini loh para bamba teman-teman, kita berhati-hati dalam masalah najis, oke ya. Kita tahu ini najis, kita tahu ini suci, tapi jangan ya, tapi jangan sampai ya, jangan sampai jatuh ke taraf was-was. Bentar dulu. Bentar. Ini kok saya kok hilang nih. bentar. Oke. Jangan sampai ke taraf was-was ya, karena kalau sudah masuk ke was-was ini kasihan kalian ya, ini berat nanti ya, ini menyiksa diri, ini memperberat diri. Jadi seperti apa kata para ulama ini ya, kata para ulama ini dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, sesuatu itu yang belum jelas kenajisannya maka hukumnya tetap suci ya. Sesuatu yang asalnya suci, kita ragu, najis enggak. Loh kok kayaknya tadi itu kena anjing ya, oh kayaknya tadi kok keinjak anjing ya, oh tadi kayaknya ada kencing kucing di sana ya. Kalau cuma kayaknya, kita belum yakin 100%, maka itu tetap dihukumi suci ya. Jadi seperti tadi kasusnya, di tempat itu biasa dimasukin anjing, ada anjing wirawiri di situ, tapi kita nggak yakin bener apa enggak ya, positif apa enggak ya. Selama nggak positif 100%, hukumnya tetap dikatakan suci. Nah itu ya, itu yang maksudnya ketika ada pertentangan antara kayaknya, zahirnya dengan asal, hukum asal, maka tetap dihukumi dengan hukum asal. Itu yang nanti kaidah para ulama, al yakin la yuzalu bisyak ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kita yakin itu suci asalnya, itu yang suci. Misalkan HP ini suci kan, tapi kita ragu loh, kayaknya tadi kok ada kena ini ya, kok kena cipratan air ya, kok kayaknya tadi kok kena kencing kucing ya, kok kalau masih kayaknya, itu nggak bisa dihukumi untuk menajiskan sesuatu. Nah itu berarti tadi kalau misalkan kita nggak pakai sandal di jalan, kita nggak pakai sandal di mana itu, di rumah ya, lantai rumah kita itu kan ada kemungkinan kan itu kena kencing, kena kotoran, ada kemungkinan, tapi selama kita nggak yakin 100%, itu tetap dihukumi suci. Oke. Selanjutnya mungkin menyambung yang pertama tadi Lora, bahwa ditampung dulu. Jadi kotorannya tadi karena ini Lora, tempatnya kan membawa kotoran gitu. Karena membersihkannya itu kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu katanya Mbak. Tidak 2 hari dibersihkan.
Karena kayak ada tampungannya gitu. Kalau misalnya seperti di pampersnya gitu loh, Lora. Iya, iya, iya. Iya. Ini bagaimana sholatnya kan membawa kotoran gitu. Nah, jelas ya. Tetap seperti ini, Mbak. Itu kalau keadaan normal jelas kita hukumi batal ya karena bawa najis dan lain sebagainya. Tapi ini kan masalahnya dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak bisa dihindari. Kalau seperti itu nanti maka kembali pada kaidah sesuatu itu kalau berat dalam satu perkara itu berat, maka ada keringanan di situ. Nah, bagi kalau memang nggak bisa dihindari, memang harus seperti itu, dia tetap sholat ya, tetap sholat sebisanya, tetap sholat semampunya. Dan untuk urusan kodok tidaknya itu kita bisa ikut pendapat ulama yang tidak mewajibkan kodok, ada seperti Imam Nawawi. Yang jelas kita cari solusi yang paling ringan, yang solusi yang paling mudah dilakukan bagi orang sakit tersebut. Oke. Jadi memakai hukum dimakfu gitu ya, Lara. Jadi tidak masalah membobol istilahnya pampersnya itu untuk perkampungan kotoran. Karena memang nggak bisa dihindari. Ya, iya, karena betul. memang oke. Lora, sudah Mbak Ulfatun nggih. Selanjutnya saya buka Mbak Nur Fadilah Umami pertanyaan selanjutnya. Monggo Mbak. Ya, Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, begini, di daerah sini biasanya kalau misalnya ada hajatan itu pada saat mengeluarkan perabotan seperti piring, gelas, sendok itu biasanya langsung dipakai, tidak dicuci terlebih dahulu. Padahal biasanya saya sering menyampaikan agar dicuci terlebih dahulu, tapi ada yang mengatakan ini baru beberapa hari kok dipakai, ini masih bersih. Akhirnya hanya dilap menggunakan serbet. Itu pun serbet kadang yang dipakai itu sembarang. Nah, bagaimana sifat dari makanan atau minuman yang nantinya tersaji di tempat tersebut, di piring, gelas ataupun sendok yang dipakai? Apakah nanti itu tidak ada unsur tidak dihukumi najis karena khawatir perabotan tersebut itu mungkin terkena kotoran cicak, ada pipisnya kecoak dan lain sebagainya. Begitupun ketika saya menjumpai di tempat penggilingan daging, ternyata ada orang-orang yang memang menggiling daging itu tidak dicuci dengan alasan kalau dicuci nanti hilang aroma atau rasa dari enaknya daging yang digiling tersebut untuk dibuat bakso misalnya. Nah, kira-kira itu makanan-makanan yang seperti itu yang tidak dicuci, apakah juga termasuk dalam makanan yang najis atau bagaimana? Jadi mohon penjelasannya, Lora. Oke. Untuk yang pertama, kalau kita lihat dari pandangan kebersihan mungkin ya, kebersihan, higienis atau tidak itu jelas ya, itu jelas nggak higienis karena belum dibasuh dan lain sebagainya. Itu kalau pembahasan bagus tidaknya ya, itu tetap tetap bagus dibasuh biar higienis, biar bersih. Islam juga sangat mengutamakan kebersihan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau bahas apakah di situ hukumnya najis atau tidak, karena ada kemungkinan, dalam tanda kutip ada kemungkinan, mungkin ada kotoran cicak di situ atau kena kecoak dan lain sebagainya, maka kembali pada hukum tadi. Piring ini kan hukumnya suci. Piring hukum asalnya suci. Selama kita tidak yakin 100% bahwa dia terkena najis, maka tetap dihukumi suci ya. Nah, keyakinan suci ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan, dengan prasangka bahwa hal tersebut terkena barang najis. Jadi yang pertama itu piringnya tetap dihukumi suci, ya, kecuali kalau memang ibu memang memang yakin, saya lihat dengan mata kepala sendiri itu piring tadi itu kena cecak, kena kotoran cecak, kok belum dibasuh. Nah itu
baru bisa kita hukumi najis. Selama masih berupa prasangka, itu maka nggak bisa. Prasangka itu sekuat apapun tidak akan bisa menajiskan sesuatu yang asalnya suci. Jadi piring tadi itu meskipun nggak higienis, nggak bersih, ya, selama tidak yakin di situ terkena najis, hukumnya tetap dikatakan suci. Untuk yang kedua, tentang apa yang kedua tadi? Masalah daging yang tidak daging. dicuci. Seperti ini, para ulama itu membahas di kitab-kitab tentang sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang ada di daging. Itu, ya, ini perlu saya pastikan kembali nanti. Sepengetahuan saya, para ulama itu mengatakan itu dalam kategori najis yang dimakfu. Ya, darah-darah yang tersisa di daging itu, menurut sebagian ulama itu masuk kategori darah yang dimakfu dengan dalil. Pernah Sayyidah Aisyah itu masak daging sampai apa ya? Kidir itu apa ya? Kidir itu gentongnya, sampai gentongnya itu berwarna merah. Karena kecampuran darah-darah yang masih tersisa di daging tersebut. Jadi begini, saya nanti perlu saya pastikan lagi. Kalau memang belum tercampur apapun, ya, itu bisa dimakfu darah itu. Tapi kalau sudah terlanjur dicuci, itu harus dicuci sebersih-bersihnya. Karena apa? Karena daging itu sudah tercampur dengan air, dengan barang lain yaitu air. Kalau sudah seperti itu, maka harus dicuci semaksimal mungkin, kecuali mungkin kalau nanti ada sisa yang sulit untuk dihilangkan, darah yang masih ada sedikit darah yang sulit untuk dihilangkan, maka itu hukumnya bisa dimakfu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Laura, biasanya kan perempuan itu rawan sekali dengan yang namanya keputihan. Oke, siap. Nah, kebetulan ada yang pernah cerita kalau keputihannya itu hampir setiap hari dan itu parah gitu. Nah, pada saat keputihan itu ternyata menempel di celana dalam dan baru diketahui setelah selesai melaksanakan sholat misalnya. Nah, kira-kira apakah sholatnya itu tetap sah atau bagaimana, Laura? Mohon penjelasannya. Ya. Bentar dulu untuk masalah keputihan. Masalah keputihan ini sebenarnya pernah saya bahas di Instagram saya, cuma untuk sekarang belum hadir di otak saya untuk menjelaskannya seperti apa. Cuma nanti saya punya beberapa referensi tentang keputihan, ya. Punya beberapa referensi tentang keputihan, ada Dr. Yuman yang bahas plus hukum-hukumnya, ya. Nanti saya akan sebar, mungkin nanti Kening Mila, saya akan sebar linknya untuk disebarkan untuk panjenengan semua. Kalau misalkan yang kita bahas itu adalah masalah najisnya, ya. Najis itu kalau baru diketahui setelah sholat, ya. Najis, misalkan kita nggak bahas cuma keputihan aja, kita bahas najis yang lain. Misalkan kita itu ada najis, ya, kita ada najis di sarung kita atau di baju kita, ya, kita nggak tahu itu ada najis, baru ketahuan setelah sholat, maka itu, ya, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sholatnya wajib untuk diulangi. Pendapat kedua mengatakan bahwa sah-sah saja, ya, tidak harus untuk diulangi. Jadi kalau ingin tidak mengulangi itu ada pendapatnya. Tapi kalau ingin lebih berhati-hati, ya, ingin lebih plong, maka silakan ulangi sholat. Iya, silakan ulangi sholat tadi yang di situ ada najisnya. Ya. Itu kalau memang keputihan itu nanti kita masukkan kepada keputihan yang najis. Itu masalah keputihan saya banyak berangkat, saya sempat baca masalah keputihan itu banyak sekali perinciannya, ya. Kalau keluar dari luar, kalau keluar dari dalam, ya, tandanya seperti itu. Itu masalahnya saya tidak pernah mengalami masalah keputihan itu. Itu perlu saya dalami. Ya, perlu diketahui seperti itu.
Ya. perlu dipelajari. Dan ini pertanyaan terakhir, Lora. Biasanya kalau di bak mandi kita kadang memelihara ikan dengan tujuan ikan itu untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Siap. Biasanya kan ikan ini mengeluarkan kotoran. Nah, apakah kotoran yang dikeluarkan oleh ikan ini menjadi penyebab najisnya air yang ada di bak mandi itu, Lora? Mohon Ya, penjelasan. Oke. Kotoran ikan itu, saya bacakan ibaratnya ya. Ya Rabbi ya Karim. Kotoran ikan itu ada, ya Rabbi, ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kotoran ikan itu nggak najis loh. Ada yang mengatakan kotoran ikan itu suci. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan kotoran ikan itu najis ya, dan itu pendapat banyak juga, pendapat ulama. Nah, kotoran ikan ini nih yang dibahas di kitab-kitab termasuk Syarwani. Di masuk Syarwani di sini dikatakan kotoran ikan yang dimakfu, kotoran ikan yang tidak diletakkan karena cuma main-main ya. Yang diletakkan bukan karena main-main. Maksudnya apa ya? Diletakkan gak ada tujuannya gitu. Ada ikan diletakkan di, misalkan di bak atau di akuarium, gak ada tujuannya, ya cuma gitu-gitu aja. Maka ketika bercampur kotorannya dengan air itu, maka dihukumi ma'fu, najis, cuma ma'fu, dimaafkan. Cuma masalahnya tadi itu, permasalahan tadi itu saya tidak tahu itu apakah termasuk meletakkan ikan yang ditolerir atau tidak ya. Meletakkan ikan yang bisa dihukumi ma'fu kotorannya atau tidak. Itu mungkin bisa jadi PR buat saya. Kalau sudah nemu jawabannya, saya setorkan ke Neng Mila insyaallah untuk diserahkan. Ya. Gitu, Lora. Masalahnya kan banyak sekali kita menemukan itu ikan apa? itu terjadi dalam masyarakat. Meletakkan ikan di dalam bak mandi itu, dan airnya kita pakai kadang untuk mandi gitu. Tapi airnya nggak berubah ya? Gimana airnya? Kan lama kelamaan kalau semakin banyak kotoran ikannya, kan ikannya bergerak-gerak, otomatis kotoran itu kan akan merata, menyebar ke di seluruh isi bak mandi itu, Lora. Iya ya. Cuma seperti ini, kalau memang bak mandi itu banyak ya, bak mandi itu banyak, airnya lebih dari 2 kula. Kemarin sudah kita bahas kan, air itu kalau lebih dari 2 kula, meskipun terjatuh barang najis di situ, ya, meskipun terjatuh barang najis di situ, maka airnya itu tidak dihukumi najis, kecuali ketika berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, baru itu bisa dihukumi najis. Nah, adapun masalah hukum pastinya ya, hukum pastinya apakah kotoran itu dimakfu atau tidak, apakah itu nanti membuat keabsahan wudhu atau tidak, ya nanti itu coba saya perlu kaji lagi lebih dalam. Kalau sudah ada jawabannya nanti saya setorkan insyaallah ke Mila. Lora, terima kasih banyak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik deh, Mai. Oke. Bentar. Ini ada ibarat tadi. Ada ibarat baru saya temukan ini. Masalah abas tadi ya. Oh, ini berarti tadi ikannya ditaruh untuk apa? Menghilangkan kotoran ya. Gitu. Halo? Untuk memakan jentik nyamuk, Lora. Bukan untuk menghilangkan kotoran. Bukan. Jadi ikannya ditaruh di bak mandi itu dengan tujuan agar jentik nyamuk yang masuk gitu dimakan. Biasanya seperti itu. Di sini dijelaskan kalau naruh ikannya itu cuma untuk hiasan, cuma untuk ditonton ya. Wa minal abas ma lahu di'afihi li mujarradi tafarruj alaih.
Kalau cuma diletakkan ikannya untuk ditonton aja, untuk dilihat-lihat aja, maka ketika ada kotoran di situ, kotorannya nggak dimaafkan, nggak dimafu. Nah, cuma walaisa minhu, ya bukan termasuk abas ya. Ma yaqa'u katsiran min watis samak fil abar wa nahwiha li akli ma yahsulu fiha minal alaq wa nahwihi hifdzan lima'iha anil istighdar. Nah, bukan termasuk main-main, yaitu ketika meletakkan ikan di sumur atau semacamnya untuk memakan kotoran-kotoran yang ada di situ. Ya, untuk memakan kotoran-kotoran yang ada di situ agar airnya enggak tercemar atau seperti apa, atau mungkin maka seperti pembersih kaca dan lain sebagainya. Maka itu kotoran yang keluar dari ikan-ikan seperti itu yang memang diletakkan karena ada tujuannya, itu dimakfu hukumnya. Dan sepertinya kalau kasusnya seperti tadi, memang ikan itu diletakkan ada tujuannya, ya, bukan hanya untuk hiasan saja, bukan hanya untuk dilihat-lihat aja. Maka kotoran yang ada di situ jika tercampur dengan air, hukumnya bisa dimakfu, ya, hukumnya dimakfu, atau bisa ikut pendapat ulama yang mengatakan kotoran ikan itu tidak najis, ada banyak, ya, seperti itu. Oke. Dengan syarat kolam bak mandinya harus di 2 kolah ya? Gitu. Oh iya, pastinya ya. Pastinya tidak boleh kurang dari 2 kolah. Insya Allah sudah jelas, nanti kami tunggu yang nanti di-share sama Laura nggih, kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yanti Nur, kami persilahkan. Assalamualaikum Laura, izin bertanya. Satu, kalau kita sudah berbekam, itu kan keluar darah. Apakah darahnya harus diguyur atau cukup dilap saja? Oke. Apa itu najis atau enggak kalau kita mau sholat gitu? Ya. Kedua, satu-satu dulu Mbak Yanti. Oh, satu-satu, oke. Ya baik. Enggak, baik, nanti baik. aja lagi. Satu pertanyaan langsung dijawab sama Laura. Monggo Laura. Sama seperti tadi ya, darah itu kan najis. Sedangkan itu nanti masuknya ke najis yang nomor 3 tadi, najis mutawasitoh. Ya, najis darah itu najis mutawasitoh. Cara mensucikannya harus dibasuh. Tidak cukup dilap, tidak cukup diusap, harus disiram dulu ya. Harus disiram dulu karena tadi tempat itu terkena darah, terkena najis. Ya, kalau cuma dilap, cuma diusap, najisnya bukan hilang, tapi malah justru menyebar ya ke seluruh punggung kalau cuma dilap-lap aja. Jadi harus bersihkan. Makanya salah satu mandi yang disunahkan itu adalah mandi setelah berbekam. Karena orang itu biasanya kalau habis bekam itu kan kayak lemas gitu ya, kayak loyo, itu biar seger kembali, biar fresh kembali disunahkan untuk mandi. Itu yang pertama. Itu nggak ada jangka waktunya Laura ya? Katanya kalau habis bekam sekian jam nggak boleh kena air gitu. Oh ya, itu mungkin boleh. Maksudnya dibiarkan dulu, tidak apa-apa kalau memang ada Ya, tujuannya, ya. Dibiarkan Tapi dulu. kalau sudah dekat waktu sholat misalnya gitu bekamnya, iya harus bersihkan. tetap harus dibersihkan ya. Iya, harus dibasuh kalau mau sholat. Seperti itu. Kalau cuma dilap kemudian sholat masih najis ya, ini nggak sah sholatnya seperti itu. Oke. Baik. Yang kedua, tadi kalau misalnya kencing di lantai, kemudian kan kita hilangkan kencingnya, kemudian kita guyur, setelah guyur itu dilap gitu, gimana? Oke. Kencing di lantai, diguyur. Nah, ini oke, siap. Seperti ini, kalau cara yang efektif ya, kalau ada kencing di lantai gitu kan, mungkin usap-usap dulu sekitaran situ aja. Sekitaran situ aja diusap, dilap mungkin pakai kain dan lain sebagainya sampai hilang ya, sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, sampai hilang barangnya pokoknya, sampai hilang barang najisnya, baru setelah itu diguyur. Nah, adapun kalau langsung diguyur, nah itu maka harus kalau langsung diguyur itu maka harus apa ya? Kalau saya katakan, oke, mungkin najisnya bisa hilang, cuma harus kita pastikan berkali-kali. Tidak menyebar gitu. Ya, guyurnya itu berkali-kali nih. Maksudnya berkali-kali. Jadi sebaiknya diusap dulu, setelah hilang baru diguyur. Itu cara yang paling aman ya.
Itu Setelah cara yang diguyur paling. nanti dilap lagi pakai lap bersih gitu Lora. Iya. Soalnya tadi kalau memang langsung diguyur, khawatirnya tadi kalau langsung diguyur, najisnya itu semakin menyebar dan tugas kita mungkin akan semakin Lebar. semakin lebar lagi seperti itu. Jadi caranya tadi hilangkan barangnya dulu, hilangkan airnya dulu, baru kemudian diguyur. Itu cara yang paling bagus seperti itu. Kalau misalnya setelah kencing, anak itu jalan-jalan kemana-mana, maka sejalannya itu harus diguyur semua. Maksudnya setelah dibersihkan, Iya. dilap, diguyur seluruh rumah misalnya gitu. Iya, kalau mau aman ya memang seperti itu. Kalau mau aman. Ya, Iya. supaya kita habis dari kamar mandi nggak perlu pakai sandal gitu ya Lora. Iya, betul. Coba. Betul sekali. Betul sekali. Ketiga, kalau misalnya di luar pagar kita di jalanan depan rumah, itu suka ada anjing yang buang air besar. Apakah Ya. perlu kita satru dengan itu? Karena itu di luar rumah sih. Cuman kan kita lewat situ kalau mau ke masjid, gimana gitu. Perlu digimanain itu? Disiram dengan air tanah atau hanya cukup disiram aja, dihilangkan itunya. Karena itu ada di jalanan sih, di jalanan, tapi pas depan pagar rumah kita gitu. Ya kalau kalau untuk wajib dihilangkan atau tidak sebenarnya tidak sih, ya. Karena itu kan bukan di dalam rumah, bukan apa ya, bukan sesuatu yang setiap hari kita itu, tapi kalau jalan pasti lewat situ ya. Iya, lewat situ. Meskipun kita bisa menghindar gitu kan. Tapi kalau misalnya ban mobil gitu kan, kalau hanya dihilangkan, nah ban mobil kan lewat, terus itu ban mobilnya kan jadi najis, nah terus jadi bawa ke garasi dan sebagainya gitu loh. Tapi itu kan, oh iya. Tapi itu nggak basah. Enggak basah. Kadang-kadang basah juga, kadang-kadang dia kencing, kadang-kadang dia buang air besar. Memang saya kesal sekali, tapi saya harus bagaimana gitu kan. Karena itu hanya orang yang lewat lari pagi gitu loh. Iya. Memang baiknya ya kalau memang itu najis, di situ jelas-jelas ada najis. Nah, di situ memang diyakini ya panjenengan bahwa di situ memang ada najis. Maka lebih baiknya mungkin untuk dibasuh ya, untuk dihilangkan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Pakai air tanah gitu Lora. Iya, enggak, kalau misalkan sudah tanah di situ maka tidak usah campur sama tanah. Sudah bercampur dengan sendirinya. Tanah itu jalanannya aspal Lora. Iya, tapi aspal itu apakah ada debu-debunya kan ada biasanya. Oh gitu, Debu-debu. jadi cukup disiram air aja gitu ya. Iya, tapi kalau mau mencampurkan tidak masalah. Biar hatinya mantap mungkin gitu ya. Iya, biar yakin. mantap karena takut dia ke gilas mobil kemudian masuk ke rumah gitu kan. Jadi najis seluruh rumah gitu. Yang jelas ya seperti ini. Kalau masalah halaman atau tanah ya yang tidak bersentuhan dengan kita sehari-harinya, maka itu untuk mensucikannya hukumnya tidak wajib. Ya, beda seperti ini. Misalkan pakaian kita ini meskipun tidak kita buat sholat, tapi kita memakai pakaian najis atau mungkin ranjang kita, ya ranjang itu najis. Ranjang kan tidak dipakai sholat, tapi najis. Nah itu kata para ulama ya bisa dihukumi haram. Mengapa? Karena dari segi berlumuran dengan najis itu nggak boleh. Ya, gitu. Bahasanya itu at-tadammuh bin najasah. Jadi meskipun baju kita nggak dibuat sholat, tapi kalau kita pakai baju najis, itu haramnya bukan karena mau dibuat sholat, bukan, tapi karena kita berlumuran dengan sesuatu yang najis. Nah itu dalam hukum fikih ya, itu hukumnya tidak boleh. Tadammuh bin najasah. Kita pakai peci najis, kita pakai baju najis, kita tidur di tempat yang najis. Kalau dalam keadaan normal, itu hukumnya tidak boleh. Nah kalau tadi masalah halaman, masalah jalan raya mungkin ya, itu kan tidak bersentuhan dengan keseharian kita seperti itu. Apalagi kita kalau keluar itu kan pakai sandal ya, apalagi ada kemungkinan di situ najisnya kering. Cuma kalau memang mau dibersihkan maka tidak apa-apa, tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Bagus malah ya seperti itu. Baik. Ya. Berkenaan dengan kasur tadi Lora, berarti kalau kasur yang terkena kencing kita harus siram kemudian dijemur. Iya, disiram. Iya, disiram. Maksudnya kalau kasur itu misalkan kena kencing,
Itu cara seperti lantai tadi itu sebenarnya bisa ya, hilangkan dulu baunya, kita gosok-gosok di titik itu aja yang kena kencing. Gosok-gosok dulu sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, baru kemudian digebyur pakai air. 1 kali aja. Nanti kalau terlalu banyak digebyur Ya itu enggak kering. Iya. Satu minggu itu Lora keringkannya 1 minggu. Oh iya, baik. Malaman, Jadi cukup yang di tempat situnya aja, kecuali dia sudah kencingnya di seluruh Ya, kasur. soalnya ya, apalagi buat- soalnya luarnya ini kan yang terjangkau. Adapun dalamnya itu sudah bukan tugas kita lagi. Masa kita harus gunting, harus kita korek-korek, itu udah di luar kemampuan kita seperti itu. Yang kita wajib bersihkan cuma kulit luarnya saja. kulit luarnya saja. Yang Ya. penting di kulit luarnya itu baunya sudah Ya. tidak tercium, zatnya sudah betul. tidak ada. Adapun di dalamnya itu udah bukan urusan kita di dalamnya itu. Oke. Jadi kalau di dalamnya masih ada pun tempatnya tidak bilang berlumuran najis, tapi kita nggak bisa Ya, sholat di ya. situ, Lora. Itu nanti masuk pada kaidah sesuatu yang sulit kita hindari. Itu nanti dimaafkan, ya. Tapi kalau sholat nggak boleh di situ, Lora. Sholat atau baca Quran? Sholat atau baca Quran ada masalah, ya. Baca Quran ada masalah. Kalau sholat ya, Nanya dulu. sholat itu kan pada asalnya memang nggak bagus dikasurkan karena apa ya kata. Iya, kan Kayak kalau lagi enggak. sakit gitu, Lora, sholat sambil Iya. Lebih baik mungkin kalau ada tempat yang lain, lebih baik di Pindah. tempat yang lain. Iya, pindah aja. Baik. Terima kasih banyak, Lora. Ya, Ya. sama-sama. Oke. Alhamdulillah sudah. Selanjutnya Mbak Afifah, kami persilakan untuk bertanya satu persatu, tidak apa-apa dijawab Lora. Satu pertanyaan dijawab. Itu ya Mbak Afifah. Oke. Monggo. Assalamualaikum Lora Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini tadi sempat menyinggung istihadah nggih. Saya kok tiba-tiba ingat nggih Ustadz. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya kan mengalami istihadah. Terus saya wudhu. Lah dan saya lupa kalau wudhunya orang istihadah itu listibahati sholah nggih. Ngoten nggih. Oke. Seperti itu ya Ustaz. Lah karena saya lupa, saya baru ingat sekarang, apakah wajib mengkodok sholat yang menggunakan wudhu yang niatnya itu kayak biasanya, maksudnya lirafil hadasil asghari seperti itu. Padahal waktu itu saya sedang istihadah. Itu yang pertanyaan pertama Ustaz. Lora, terima kasih. Nah, itu ketika wudhu terbesitnya apa? Waktu terbesit ketika wudhu. Terbesitnya ya lirafil hadasil asghari seperti itu Ustaz. Karena benar-benar lupa ketika orang istihadah itu istibahati sholah. Baru ngeh lagi ketika panjenengan tadi menjelaskan kalau orang istihadah itu istibahati sholah tadi itu yang penjelasan pertama tadi. Jadi saya baru ingat, oh iya saya kemarin istihadah kok niat wudhunya ini ya terbesitnya menghilangkan hadas kecil gitu. Ya ingatnya seperti itu tadi otak saya itu. Lah apakah saya wajib mengkodok sholat yang kerentek saya itu meskipun tidak diucapkan di mulut nggih, yang ingatnya ya itu menghilangkan hadas kecil, apakah saya wajib mengkodok sholat yang sudah saya lakukan ketika istihadah dengan niat itu apa bagaimana begitu Lora? Siap. Oke. Sebelumnya seperti ini. Niat itu bukan tergantung apa yang kita ucapkan. Ini yang sebelum saya jawab ya. Niat itu sesuatu yang terbesit dalam hati kita. Nah, ya, sebagian kasus itu orang-orang awam ya, atau mungkin banyak dari kita di masyarakat itu salah paham, menganggap kalau niat itu seperti harus niat itu adalah sesuatu yang diucapkan. Yang banyak itu orang ketika puasa bilang, oh saya tadi malam lupa niat puasa, tapi dia sahur. Nah, kok bisa gitu loh. Nah, dia punya pemahaman niat itu adalah nawaitu somahotin itu. Padahal ketika puasa, meskipun kita itu cuma besok ingat, oh besok bulan Ramadan ya saya mau puasa besok, itu sudah cukup loh dikatakan sebagai niat. Karena niat itu adalah tujuan kita ya, tujuan kita ketika awal melakukan sesuatu. Apa tujuan kita? Qasdu syai' muqtaran fi'li. Nah, adapun kalau memang kasusnya seperti itu, ya yang jelas dalam mazhab kita, kalau wanita istihadah itu niatnya sudah ada aturannya,
istibahan dan lain sebagainya. Adapun ketika niatnya itu bukan istibahah, maka apa ya, sudah tidak benar dari awalnya ya. Nggih, berarti harus siap menerima Ya. Ustadz Lora nggih untuk mengkodok sholat. Kalau Gitu pakalnya maksudnya. rusak, ya kalau pakalnya rusak berarti otomatis Benar. selainnya juga akan rusak. Kalau memang mau memilih jalan yang lebih hati-hati, mungkin Oke. betul ya. Ya karena memang benar-benar lupa orang, nggak inget sama sekali kalau memang niatnya orang istihadah itu ketika berwudu istibati sholat, baru inget lagi. Nggih matur nuwun juga sempat tadi disinggung, jadi saya terus inget gitu. Kemarin sholat wudunya kok niatnya untuk menghilangkan dadas kecil gitu, meskipun tidak sempat diucapkan di mulut ya, tapi di hati saya itu ya niat wudunya ya itu nggak inget sama sekali. Ingatnya itu. sholat istibati Ingatnya itu. sholat. Oke. Ingatnya ya menghilangkan hadas itu nggak ingat sama sekali tentang istibahati sholat itu. Kalau memang untuk berhati-hati, maka Oke. lebih diganti lagi. Nggih, siap. Nggih, siap Lora, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Lora nggih masih ada. Ini misalnya nggih, kita mencuci pakaian. Ternyata setelah dicuci sudah dijemur, ternyata ada najis yang menempel. Lah itu apakah kita harus siram lagi semuanya? Apa cukup yang terkena najis saja? Itu. Oke. Ya. Kalau memang ada najis yang menempel, maka di titik itu saja ya. Di titik Oke. itu saja, karena memang tadi yang kita yakini memang di situ. Adapun selain titik itu, meskipun mungkin ada peluang, ya ada potensi, ada prasangka kena najis juga, tapi tadi kembalinya sesuatu yang cuma dzon, cuma syak, itu tidak bisa dibuat hukum untuk menajiskan sesuatu. Ini kalau memang yang jelas-jelas kelihatan kena najis itu di titik itu, tinggal dihilangkan najis di situ saja tanpa membasuh semuanya. Oke. Ya, meskipun itu cuciannya masih basah ya Ustadz. Iya, Tapi kan iya. apa istilahnya tidak menyebar. masih nggak Iya. yakin gitu loh. Maksudnya ya masih ragu lah apa ini. Pokoknya yang kelihatan najisnya saja gitu Ustadz. Kalau kering Iya. kan sudah jelas Lora Cuma Jelas, gitu. nggih. Berarti cukup yang disucikan yang terkena najis saja begitu Lora Betul. Oke. Nggih. Terima kasih Lora jawabannya. Alhamdulillah bisa berguru ke panjenengan. Ya, Terima kasih ilmunya. Nggih, terima kasih Mbak Ayi sudah dikasih waktu untuk bertanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya buka Mbak Irawati Barokatul Islamiyah. Silakan Mbak Irawati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang soal pipis kencingnya kucing. Rumah saya itu ada kucing, yang saya sendiri itu nggak suka kucing. Nah, yang di lantai yang nggak terlihat itu kan tadi kalau tidak terlihat maka dihukumi suci. Makfu. Enggak dimakfulat. Kemudian ketika mau sholat dari kamar mandi ke tempat sholat itu misal tidak pakai sandal dan kaki kita masih basah, itu apakah suci? Maksudnya nggih. Terus kemudian yang soal yang kuf tadi yang keluar angin dari depan itu ketika pas sholat apakah sholatnya batal harus wudhu lagi atau melanjutkan sholat? Siap. Ya. Terus satu dulu Mbak Irawati, nanti dilanjutkan. Dijawab dulu sama Lora nggih. Nggih. Monggo Lora. Oke. Seperti ini. Masalah pertama itu kalau kita jalan kaki di lantai ya. Di lantai itu kemungkinan ada kencing kucingnya dan lain sebagainya. Ini kalau kita mau bahas kaki kita itu dihukumi suci atau tidak ya, dihukumi najis atau tidak. Kalau kering ini kan jelas ya, kalau kering ini jelas. Karena apa? Karena najis yang kering itu tidak bisa menajiskan barang lain. Tapi kalau masalah basah ya, kita berjalan di satu lantai, di lantai itu
ada kemungkinan lantai itu terkena kencing kucing. Tapi kita nggak tahu ini yang mana, ya. Ini yang mana kencing kucingnya di mana. Otomatis ketika kita berjalan kan ada dua kemungkinan. Kita kena kencing kucing, ada kemungkinan tidak kena kencing kucing, ya. Masih 50-50, masih 50-50 atau bahkan kalau kemungkinannya 80-20 atau mungkin 70-30. Jadi selama masih kemungkinan, selama masih prasangka, ya, selama masih kekhawatiran, kecurigaan, itu maka tidak bisa dihukumi najis, ya. Kecuali kalau memang ini saya tahu titik ini nih, ini titik ini yang ada kencing kucingnya saya tahu. Nah, kalau kita sudah yakin, kita tahu itu yang kena kencing kucing, kita yakin 100% diinjak, jelas itu hukumnya menajiskan, ya. Tapi selama masih berbentuk keraguan, masih berbentuk kecurigaan, masih berbentuk prasangka, nah, kalau kita berjalan di situ tidak pakai sandal dalam keadaan basah, ya, itu tetap dihukumi suci. Ini secara fikih, ya, tetap dihukumi suci. Karena apa? Karena masih ada kemungkinan, karena najisnya itu masih berupa kemungkinan. Tadi al yakin la yuzalu bisyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kuif itu seperti ini, ya. Kuif itu dalam adab kita yang saya baca dalam Bajuri dan lain sebagainya, kalau angin ya, baik itu keluar dari jalan depan ataupun jalan belakang, itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Nah, kalau dalam sholat, kalau kita itu benar-benar yakin itu angin yang keluar dari dalam, maka ya batal, ya, jelas sholatnya batal, kita ambil wudhu lagi, kita sholat lagi. Nah, ini kalau kata Rasulullah ada pembahasan lain. Kalau kita itu di sholat, ya, kita itu merasa ada sesuatu yang keluar, baik itu dari belakang atau dari depan, ya, kita ragu ini kentut bukan, ya, saya keluar angin apa bukan, itu maka kata Rasulullah lanjutkan sholatnya, ya, lanjutkan sholatnya. Karena apa? Karena ada kemungkinan di situ setan, ya, yang ingin menggoda dalam bentuk angin yang seakan-akan itu keluar dari dalam tapi ternyata tidak. Maksudnya apa? Intinya, ya, dari hadis Rasulullah ini menyimpulkan bahwa kalau kita merasa keluar sesuatu dalam sholat, kita masih nggak yakin, ya, itu kentut apa bukan, ya, kok kayaknya tadi keluar. Nah, kalau masih kayaknya nggak 100%, maka silahkan lanjutkan sholatnya. Kalau kita yakin 100% itu adalah angin yang keluar dari dalam diri kita, baik dari dari jalan keluar atau jalan dalam, maka jelas-jelas hukumnya batal, ya. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Silahkan ambil wudhu lagi, kemudian silakan awali sholat lagi, seperti itu. Jadi tergantung, ya, kita yakin nggak itu kentut yang keluar dari dalam. Kalau masih bentuk keraguan, itu kata Rasulullah lanjutkan sholatnya, ya. Kalau yakin, oh ya itu saya yakin itu kentut, ada baunya, ya, ada baunya dan lain sebagainya, udah bismillah ambil wudhu lagi dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya. Ini lagi ketika bepergian, saya kan punya anak-anak kecil. Nah, biasanya ketika mereka pipis atau memandikan, baju saya itu kena kecipratan. Nah, itu ketika sholat, kalau di rumah kebiasaannya pakai baju ganti. Nah, kalau pas bepergian itu rada repot, ngoten lek harus ganti terus. Ngoten bagaimana nih? Ngoten nggih. Maksudnya itu baju ganti digunakan, bajunya digunakan untuk sholat atau seperti apa? Iya, mau dipakai sholat tapi habis nyeboi atau habis mandiin anak gitu, Tat. Tapi ya benar-benar yakin itu baju kena najis. Nah, itu yang belum tahu, maksudnya ketika nyeboki anak atau pas ketika kita buang air, kita kan nggak tahu maksudnya pas kena kecipratan atau tidaknya itu. Biasanya kalau di rumah kan mamang, tapi kalau bepergian itu pas sholatnya gimana? Apakah
harus tetap ganti seperti kayak di rumah Oke, atau cipratan air seperti ini. Oke, cipratan air itu sama seperti tadi kasusnya. Cipratan air, kita kan nggak tahu itu airnya cipratan apa. Cipratan air najis apa cipratan air bukan najis. Gitu loh. Kalau memang hanya keraguan-raguan, ini cipratan air apa? Kita kan nggak tahu. Itu airnya air suci apa air najis. Saya rasa semuanya mungkin ketika terkena cipratan air di kamar mandi itu gak ada yang benar-benar tahu 100% itu najis, ya. Maka kalau memang mau, ya, mau ganti baju ya silahkan. Tapi kalau dalam keadaan tidak bisa ganti baju, ya, dalam keadaan sulit ganti baju, sebenarnya secara hukum fikih itu tidak sampai dihukumi najis, ya. Karena apa? Karena cipratan-cipratan itu masih abu-abu gitu loh. Itu cipratan air suci apa cipratan air najis. Nah, ketika seperti itu maka tetap dihukumi hukum asalnya. Kita nggak bisa menajiskan sesuatu dengan keraguan-raguan. Kita nggak bisa menajiskan sesuatu dengan sebuah prasangka. Itu mungkin ini hukum apa? Hukum yang hukum. Masa seperti itu? Tapi memang hukumnya seperti itu, ya. Memang di kitab-kitab fikih kalau panjenengan mau baca kasus-kasus yang mungkin terdengar lebih ekstrim, itu dalam Fathul Mu'in lebih banyak. Itu di situ dijelaskan gimana kalau kita ngambil air dari sumurnya orang-orang kafir yang biasa timbanya itu dibuat untuk barang-barang najis, boleh atau tidak? Itu timbanya hukumnya suci atau tidak? Itu jawabannya tetap suci, ya. Meskipun kemungkinan mengatakan 90% itu udah najis kayak udah jelas 90%, tapi masih ada 10% kemungkinan itu gak najis, maka tadi, ya, kita nggak bisa menghukumi sesuatu itu najis dengan prasangka, dengan keraguan-raguan. Oke. Nah, kalau lebih bagusnya ya jawab, kalau mau ganti baju ya silahkan. Baju ganti itu kan bukan hanya dalam rangka mengganti baju najis menjadi suci, kan bukan, tapi baju ganti itu dalam rangka apa ya, kita itu mau sholat, kita mau menghadap Allah, berarti ada baju khusus untuk menghormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau masalah hukum najis tidaknya dan lain sebagainya, terkena cipratan air, apakah kita hukumi najis atau tidak? Jawabannya seperti tadi, ya. Jawabannya itu seperti tadi. Oke. Mohon maaf para sahabat, para neng-neng, ustazah. Kalau cukup sampai di sini, saya ada tamu soalnya. Ini sudah dihubungi. Betul apa lagi? Itu 9:30. Tidak apa-apa, Lola. Jadi insya Allah sudah terjawab semuanya. Jadi bisa mengakhiri Laura dengan doa untuk kami semuanya. Closing statement. Oke, siap. Juga kami nantikan. Terima kasih teman-teman para sahabat di Nova. Ini mungkin sementara ya. Ini kan kajian saya sudah berakhir ya untuk sesi ini. Kajian saya kalau nggak salah cuma 2, kalau nggak salah ini Mila. Saya punya oleh-oleh buat panjenengan semua. Mungkin amalan yang mungkin bisa diamalkan, amalan sederhana. Tapi ini sering saya sebarkan di mana-mana. Amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan buat panjenengan ya, para ibu-ibu, para mbak-mbak yang mau mengamalkan. Ini amalan sederhana tapi pengaruhnya luar biasa, khasiatnya luar biasa. Itu ketika mau masuk rumah, ya. Kalau masuk rumah itu ada amalan masuk rumah dari Syekhona Khalil Bangkalan. Sebelum masuk rumah itu kata beliau, itu beliau tulis untuk salah satu istri beliau. Itu saking pentingnya amalan ini bagi beliau ya, itu ditulis khusus untuk istri beliau. Itu yang pertama, ketika mau masuk rumah, sebelum masuk baca pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silahkan masuk, ya. Anda panjenengan keluar rumah mau masuk lagi, baca lagi. Ketika mau keluar rumah masuk lagi, baca lagi. Ini kata beliau dituliskan di situ, masih ada tulisan tangan beliau. Barang siapa yang mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan lancar sampai mengalir ke rumah tetangganya, saking lancarnya. Nah itu. Ya, jadi ini amalan buat para sahabat-sahabat Nova, untuk yang mau mengamalkan, saya ijazahkan buat panjenengan ajastukum, ya. Oke.
sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doa lagi. Iya, doa orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu ya sayyidi kama yanbaghi li jalali wajhikal azim bi sultanik lakal hamdu wa tatarda lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa. Ya Allah, kami meminta kepadamu kesehatan di dalam ketakwaan, wa tula umrin fi husni amal, panjang umur di dalam kebaikan, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang lapang, la tu'adzibuna alaih, yang tidak menyiksa engkau kepada kami karena rezeki itu. Wahfazna aina ma kunna, jagalah kami dimanapun kami berada, wala takilna ila anfusina tarfatain, jangan serahkan kami kepada diri kami, jangan serahkan kami kepada nafsu kami, jangan serahkan kami kepada kebodohan kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu ala abdik wa rasulik sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana bi syirri al-Fatihah.